Setiap manusia yang berdiri hari ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang tak terbayangkan. Bukan sekadar perpindahan geografis, tapi perubahan biologis, mental, dan sosial yang terjadi selama jutaan tahun. Inilah kisah bagaimana kita menjadi manusia melalui proses yang disebut sebagai evolusi. Semua bermula lebih dari 6 juta tahun yang lalu. Di Afrika, benua tempat sebagian besar awal sejarah manusia tercatat di dalam tanahnya. Di masa itu, leluhur kita adalah makhluk mirip kera, yang mulai berbeda jalur dari nenek moyang simpanse. Mereka bukan manusia, tapi mereka adalah bagian dari hominin, kelompok makhluk yang perlahan berkembang menuju bentuk manusia modern. Salah satu fosil tertua adalah Sahelanthropus tchadensis yang hidup sekitar 6-7 juta tahun lalu. Meskipun tengkoraknya masih sangat primitif, susunan dasar tengkoraknya menunjukkan kemungkinan berjalan dengan dua kaki, sebuah langkah penting dalam sejarah evolusi kita. Kemampuan untuk berdiri tegak dan berjalan dengan dua kaki atau bipedalisme adalah salah satu perubahan paling mendasar yang membedakan manusia dari primata lainnya. Ini bukan hanya tentang cara berjalan, tetapi membuka peluang bagi penggunaan tangan untuk hal lain, membuat alat, membawa makanan, dan merawat keturunan. Lompatan besar berikutnya datang dengan munculnya Australopithecus sekitar 4 hingga 2 juta tahun lalu. Yang paling terkenal adalah Australopithecus afarensis yang diabadikan dalam fosil Lucy ditemukan di Ethiopia tahun 1974. Mereka sudah mahir berjalan di darat, namun masih memanjat pohon, hidup di antara dunia lama dan dunia baru. Tengkorak mereka kecil, otak mereka belum besar. Tapi inilah tahap transisi makhluk yang setengah kera, setengah manusia. Lalu datang genus yang akan membawa nama kita, Homo. Sekitar 2,5 juta tahun lalu, muncul Homo habilis yang berarti manusia terampil. Ia dikenal karena mulai menggunakan alat batu untuk memotong, menghancurkan, dan bertahan hidup. Evolusi bukan hanya soal bentuk tubuh, tapi juga soal perilaku adaptif. Kemampuan menggunakan alat adalah ciri khas yang mempercepat kemajuan manusia. Kemudian muncul Homo erectus, sekitar 1,9 juta tahun lalu. Mereka adalah pionir sejati, dengan tubuh yang lebih tinggi dan lebih tegak. Mereka menjelajah keluar dari Afrika ke Asia dan Eropa menjadi spesies manusia pertama yang mendunia. Lebih dari itu, mereka mulai menguasai api. Api membawa kehangatan, perlindungan, dan kemampuan memasak makanan yang mempercepat perkembangan otak dan kehidupan sosial. Setelah itu, selama ratusan ribu tahun, muncul spesies lain, Homo heidelbergensis, Homo naledi, Homo florensis, yang dijuluki manusia hobbit di Indonesia, hingga Homo neanderthalensis atau manusia Neanderthal di Eropa. Mereka adalah sepupu kita, beberapa bahkan hidup bersamaan dengan manusia modern, dan sebagian memiliki kebudayaan serta ritual penguburan yang kompleks. Akhirnya, sekitar 300.000 tahun lalu, di Afrika Timur, muncul spesies yang akan mengubah dunia. Homo sapiens manusia bijak. Berbeda dari pendahulunya, Homo sapiens memiliki otak besar, kapasitas bahasa, dan kemampuan berimajinasi. Mereka menciptakan lukisan guet, alat musik, simbol-simbol, bahkan keyakinan akan dunia setelah kematian. Evolusi bukan lagi hanya soal adaptasi fisik, tapi soal penciptaan makna yang luar biasa. Homo sapiens tidak menggantikan semua spesies lain dengan kekuatan, melainkan juga dengan kemampuan berjejaring, kerjasama sosial, dan fleksibilitas mental. Mereka mampu membentuk komunitas besar, berbagi cerita, menciptakan mitos, dan membangun peradaban. Mereka melintasi samudera, menjelajah gurun, dan akhirnya menjejakkan kaki di bulan. Namun, penting untuk diingat bahwa evolusi manusia bukan garis lurus, melainkan jaringan bercabang penuh spesies yang datang dan pergi, dengan Homo sapiens sebagai satu-satunya cabang yang bertahan hingga hari ini. Tubuh kita masih menyimpan jejak masa lalu itu, tulang pinggul yang memungkinkan kita berdiri, struktur otak yang kompleks,
namun dibangun dari fondasi purba dan bahkan gen yang diwariskan dari kawin silan dengan Neanderthal. Teori evolusi manusia sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Charles Darwin dan terus dikembangkan oleh para ilmuwan bukan sekadar teori tentang masa lalu. Ia adalah jendela yang membantu kita memahami siapa kita, bagaimana kita bisa berpikir, mencipta, mencintai, dan berkonflik. Evolusi adalah kisah tentang perubahan yang lambat, tapi pasti, tentang makhluk kecil yang berjalan di savana, yang suatu hari akan menciptakan bahasa, seni, teknologi, dan akhirnya merenungkan asal-usulnya sendiri.